Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalah amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Jenderal Sudirman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita ulangi kembali di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di sore yang cerah ini, yang sebagian besar selesai berbuka puasa gitu Pak ya, kita bisa melaksanakan kajian rutin kita ini. Tadi sudah sampaikan temanya berkaitan dengan meneladani keberhasilan dakwah Nabi dalam mendidik dan bekerja. Nah, kita awali tentang bagaimana etika bekerja. Nah, sekarang diawali dengan membaca pantun gitu Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu cukup mengucapkan cakep kalau memang baik gitu. Elek ya elek gitu aja gitu. Tuan Raja pergi ke rawa, burung tekukur indah suara. Awali kerja dengan doa, akhiri dengan bersyukur padanya. Tambah lagi ya. Ini karena ada beberapa yang baru pulang haji, maka pantunnya jalan-jalan ke kota Mekah, banyak domba di dekat lembah. Semoga kerja kita mendapat berkah, supaya hidup semakin indah. Satu lagi ya. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain kaki melangkah. Sambut hari dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Tambah lagi, ya satu lagi lah biar karena ada yang nawar gitu. Burung pipit di atas lembu, terbang ke ranting indah terlihat. Ayo bangkit dari tidurmu, sambut hari penuh semangat. Ini mungkin katanya dengan puasa ngantuk terus tidur sore gitu ya. Ya. Nanti masih banyak tapi nanti waktunya habis. Saya akan mengawali dari sekarang ini kan sedang banyak membicarakan tema-tema tentang kepemimpinan profetik gitu Pak ya. Istilah itu kalau nggak salah dulu dicetuskan pertama oleh Profesor Kunto Wijoyo gitu ya, almarhum Pak Kunto Pak. Jadi ketika banyak konsep-konsep tentang bagaimana kepemimpinan dan selanjutnya, maka kita sebagai orang yang beragama, maka perlunya kepemimpinan maupun kependidikan dan sebagainya, yang norma-norma yang diambil adalah berdasarkan norma-norma profetik, norma-norma yang datangnya dari Al-Khaliq gitu. Norma-norma yang datangnya dari Sang Pencipta,
Yang sudah barang tentu kita sebagai orang yang beriman punya keyakinan bahwa apapun yang datangnya dari Allah adalah sesuatu kebenaran. Nah, kemudian kaitannya dengan ini, maka Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 itu memerintahkan atau mengajari kepada kita sekalian supaya apapun aktivitas yang kita lakukan adalah dengan meneladani dari apa yang telah dilakukan, yang telah dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmah Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ternyata ayat ini menarik itu. Ayat ini memberikan suatu gambaran keumuman ya, yang mana ada suatu realitas tidak semua orang yang beriman itu bisa menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah hasanah. Apalagi dalam tahun-tahun politik seperti sekarang ini kadang-kadang justru kepemimpinan yang profetik banyak dihujat orang. Tapi kita senantiasa menyampaikan bahwa apa yang datangnya dari Al-Khaliq adalah sesuatu yang benar. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah hanyalah orang beriman dengan 3 kriterium, dengan 3 perilaku atau 3 sikap gitu ya. Yang pertama, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmah dari Allah gitu. Ada mufassirin yang lain yang mengartikan yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Wal yaumal akhir, dan orang itu memiliki keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa nanti akan kedatangan hari akhir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam masyarakat yang kapitalistik dan yang seperti sekarang ini, kadang-kadang ini banyak orang yang tidak meyakini adanya hari akhir. Segala sesuatu dipandang sebagai sekedar materi saja gitu. Materialistik kapitalisme gitu. Mereka tidak meyakini bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lain yang sifatnya abadi. Nah, orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah adalah mereka yang yakin, yang seyakin-yakinnya bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah bukan yang di dunia fana ini, tapi kehidupan yang sesungguhnya adalah di alam akhirat nanti, di alam keabadian gitu. Kemudian yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan orang itu menyebut Allah yang sebanyak-banyaknya. Artinya orang beriman yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah adalah orang beriman yang senantiasa zikrullah, senantiasa ingat zikir kepada Allah yang sebanyak-banyaknya, sekaligus untuk menyadari akan kekecilan kita dibandingkan dengan Sang Khaliq itu.
Nah kemudian permasalahan yang berikutnya, kenapa kita sebagai orang beriman harus menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi kita. Setidak-tidaknya ada 8 alasan kenapa kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Yang pertama, karena kepada Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kita sekarang banyak berbicara tentang Islam rahmatan lil alamin. Dan ini adalah sesuatu yang baik yang akan memberikan garis-garis atau rambu-rambu bagaimana kita menyampaikan Islam kepada orang lain dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga di kehidupan yang modern ini tidak ada lagi yang namanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam orang beragama. Jadi kalau kita lihat misalnya keberhasilan dakwah Nabi, betapa banyak dalam cerita-cerita itu orang yang semula membenci kepada Nabi, juga membenci kepada ajaran Nabi, tapi begitu melihat bagaimana keunggulan pribadinya menjadikan orang itu luruh, kemudian menyatakan dengan 2 kalimat syahadat. Jadi menjadi tugas kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menunjukkan Islam kita yang rahmatan lil alamin sehingga menjadikan orang semakin simpati kepada kita. Terus yang kedua, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membersihkan hati kita manusia ini. Ya, jadi kalau misalnya dijelaskan ada hadis, ada satu noktah, satu titik di dalam tubuh kita. Kalau baik ya baiklah kita, kalau jelek ya jeleklah kita. Ya itulah hati kita. Tapi ternyata hati itu adalah secara ruh gitu, bukan secara jasad. Karena kalau kita menunjuk secara jasadi, hati itu ya seperti itu. Tapi yang dimaksud adalah hati yang bersih, yang senantiasa terpancar pada kegiatan kita sehari-hari, yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah yang baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita meneladani Rasul dalam dakwah dan sebagainya? Karena Rasulullah mengajari kepada kita tentang wisdom atau bijaksana gitu. Kita kan sering bikin guyon-guyon ada bijaksana, bijaksini gitu ya. Apa itu bijaksini? Ya artinya mungkin akan menggambarkan bahwa ternyata menjadi orang yang wisdom itu juga membutuhkan persyaratan-persyaratan juga. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri untuk tidak mudah marah misalnya ketika mendapatkan hinaan dan sebagainya, atau mendapatkan informasi tapi tidak kemudian secara membabi buta tidak melakukan tabayun dan seterusnya. Kita menjadi orang yang berhikmah, yang bisa menjadi orang yang wisdom gitu. Kalau dalam bahasa Jawa menjadi orang yang mudah tanggap ing sasmito, bisa membaca tanda-tanda gitu. Kemudian yang berikutnya, kita harus punya keyakinan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah penutup dari para nabi dan para rasul gitu. Nah, kita ini di Nusantara ini kan ada juga teman saya yang bikin buku judulnya Nabi-Nabi Nusantara gitu. Karena di Indonesia ini kan kalau ada orang kecewa sedikit kan langsung jadi nabi tuh, Pak. Pilihan kepala desa kalah terus jadi nabi gitu.
nyalek kalah jadi nabi gitu. Saya sering guyon, ini kan tahun-tahun politik ya. Ini ada nggak Bapak Ibu yang nyalek calon legislatif? Nah, saya sering menyampaikan ya, jamaah Masjid Jenderal Sudirman supaya semuanya itu ya jangan ada yang golput lah. Ya mari kita pergunakan hak-hak konstitusional kita untuk mencari pemimpin yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi saya sering guyon kalau ada teman kita yang mau daftar jadi calon legislatif, awal-awalnya banyak berurusan dengan KPU, Komisi Pemilihan Umum, tapi nanti setelah pemilihan dan tidak terpilih, pindah ke PKU, Pak, gitu. Iya. Saya beberapa hari yang lalu ngisi di PKU Gombong gitu. Memberikan pembekalan kepada medis dan para medis. Yaitu saya terus guyon, nanti tolong kalau bisa manajemen menambah lagi bednya itu. Karena nanti di 2024 akan tambah pasien-pasien yang gagal nyalek, kemudian stres, kemudian menjadi penghuni PKU tadi. Gitu. Jadi KPU dengan PKU itu sangat berdekatan. Gitu. Dan kita ini kan selalu saja yang kita pelajari itu kan bagaimana menjadi pemenang, Pak. Tapi bagaimana kalau menjadi orang yang kalah itu enggak diberi teori, Pak. Malah ditinggalkan orang dan sebagainya. Kan seharusnya tetap aja, Pak. Menang dan kalah itu dalam bahasa agama ya, itu semuanya hanya ujian dari Allah. Kemudian yang berikutnya dijelaskan bahwa Rasulullah itu adalah Rasul bagi seluruh umat manusia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau orang yang beriman itu percaya kepada kitab yang dibawa oleh Rasulullah dan kitab-kitab yang sebelumnya, kita memang harus punya keyakinan bahwa kitab-kitab suci dan suhuf yang diturunkan kepada Rasul-Rasul yang sebelumnya adalah kitab suci dan suhuf yang benar, tapi berlaku pada saat itu. Artinya kita memang harus meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa, apa yang dibawa oleh Nabi Isa, apa yang dibawa oleh suhufnya Ibrahim dan sebagainya, itu semuanya memang benar dan tepat dan berlaku pada waktu itu. Tapi setelah ada Rasul yang terakhir, maka kitab-kitab yang sebelumnya kemudian semacam difilterisasi. Ada yang berlakunya dilanjutkan, ada yang dimansuhkan dan sebagainya. Tapi kita harus yakin bahwa kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya adalah membawa kebenaran dan itu datangnya dari Allah. Nah, berkaitan dengan ini juga, kenapa kita harus meneladani Rasulullah? Karena kepada Rasulullah diturunkan kitab suci Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para Rasul itu untuk menunjukkan kebenaran dakwahnya, oleh Allah ditunjukkan, diberikan apa yang diberi nama dengan mukjizat gitu. Tapi gitu Pak. Jadi kalau sekarang nih masyarakat menggunakan istilah mukjizat itu enggak proporsional, Pak. Wah, itu ketika orang misalnya 10 orang ujian semuanya tidak lulus, yang lulus hanya 1. Ini mukjizat betul, ini kan enggak urus begitu. Itu enggak pas gitu loh penerapannya gitu. Jadi misalnya atau ada kecelakaan, yang lain semuanya luka-luka, dia yang sehat sendiri, ini ada mukjizat. Jadi menggunakan istilahnya itu enggak pas. Jadi mukjizat itu adalah keistimewaan yang diberikan kepada Nabi dan Rasul
untuk menunjukkan kebenaran kerasulannya itu. Makanya mukjizat yang diberikan kepada Nabi akan disesuaikan dengan umat yang dihadapi, Pak. Gitu. Ya ketika misalnya umatnya Nabi Musa, umat yang seneng main sulap misalnya gitu. Apa saja dilemparkan jadi ular dan sebagainya gitu. Maka Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya dan menjadi ular yang sangat besar yang memangsa seluruh ular-ular kecil yang lain gitu. Tapi kalau namanya mukjizat itu hanya sekali itu terjadi, Pak. Tidak lantas ketemu orang dunjalke jadi ular lagi, enggak gitu. Itu namanya sulap kalau dunjalke tadi terus. Kalau mukjizat itu hanya sekali itu saja. Atau yang kedua ketika diketukkan di Laut Merah berbelah jadi dua, ya sudah itu. Gitu. Tapi mukjizat yang berlaku sepanjang masa adalah kitab suci Al-Quran. Karena Allah yang Maha Tahu itu faham betul bahwa umat dari Rasul yang terakhir adalah umat yang cerdas. Umatnya yang pintar, sehingga perlu diturunkan mukjizat yang akan mengatasi dari pemikiran-pemikiran manusia yang kadang-kadang merasa dirinya lebih pintar dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, posisi Rasulullah itu menduduki peringkat yang kedua setelah Allah gitu. Makanya ketika ada kitabullah kemudian ada al-hadis. Kemudian setelah kita beriman kepada Allah, itu konsekuensi logisnya kita juga harus beriman kepada Nabi. Karena untuk kita bisa mengenal Allah, kita juga melalui perantara Nabi itu. Makanya kalau misalnya di kalangan Muslim katanya ada kelompok yang ingkarus sunnah gitu Pak ya. Jadi karena sunnah ini ada yang do'if, ada yang maudhu, ada macam-macam, daripada gitu udahlah nggak usah dipakai semua itu. Kita jadi orang Islam langsung belajar dari Al-Quran saja. Itu tidak bisa Pak gitu. Jadi yang ditinggalkan kepada kita ya Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kan sekarang yang sedang ramaikan fenomena di Tasikmalaya gitu Pak ya. Masalah Az-Zaitun itu gitu. Yang kira-kira pemahamannya juga seperti itu yang ada dipandang sebagai menyimpang dari ajaran kita. Dan yang terakhir sebagaimana tadi di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, karena ditegaskan oleh Allah bahwa pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Ada suri toladan yang baik bagi kita sekalian. Nah kemudian ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini tadi ada, nggak tahu malam ini kok serba 8 gitu ya. Kenapa kita meneladani Nabi juga ada 8 komponen. Terus etos Islam dalam mendidik anak juga ada 8 gitu. Padahal biasanya kalau kajian-kajian saya senang yang 7 Pak. Pitulungan gitu loh. 7 itu pitulungan. Jadi saya sering menyampaikan dulu kalau bapak-bapak ibu-ibu punya anak rapotnya nilainya kok 7 itu kudu hati-hati. Wijanjane 5 ning mesake yo pitulungan dadi 7. Selain ora pitu ra munggah gitu. Itu namanya pitulungan gitu. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa mendidik itu adalah suatu ibadah, Pak. Ya, jadi saya sering menyampaikan di dalam sosiologi agama itu ada salah satu dari fungsi agama adalah fungsi sublimatif. Dalam artian apa? Agama berfungsi memberikan pemahaman kepada kita. Kalau kita melakukan suatu aktivitas yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah,
maka akan dicatat sebagai suatu ibadah dan akan berpahala di sisi Allah SWT. Demikian juga kita mendidik anak kita. Kalau mendidik dengan keikhlasan, dengan penuh kesadaran bahwa itu karena perintah Allah, maka itu akan termasuk sebagai suatu ibadah kepada Allah. Karena mendidik adalah suatu ibadah, maka harus dikerjakan dengan ikhlas, penuh dengan kecintaan serta penuh dengan keridhaan gitu. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang ketok mencintai anaknya aja rasanya isin gitu Pak. Kelihatan khawatir wibawanya jatuh gitu. Sama juga ketika ada seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah, kemudian sahabat ini melihat Rasulullah mencium anak istri anak putrinya yang namanya Fatimah Az-Zahra itu. Tamu ini heran Pak. Gitu. Kok iso gitu loh. Gitu. Lah kemudian kalau kamu itu hatinya keras, tidak mungkin bisa berperilaku lembut dalam keluarga gitu. Nah itu yang pertama, bahwa mendidik adalah suatu ibadah. Dan yang kedua, mendidik adalah suatu rahmah. Suatu kemurahan yang datangnya dari Allah SWT. Makanya kita sebagai orang tua kalau meneladani Rasulullah, mendidik anak harus tulus dan penuh dengan rasa syukur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ini kan senantiasa diingatkan bahwa salah satu dari sumber penyakit kejiwaan manusia itu adalah tidak bisa mengembangkan rasa syukur kepada Allah SWT. Kita lebih banyak menonjolkan gampang berkeluh kesah, gampang ngeresulo, ya, gampang berputus asa dan sebagainya. Terus yang ketiga, mendidik adalah suatu amanah. Karena mendidik adalah suatu amanah, maka harus dilakukan dengan benar dan juga harus penuh dengan tanggung jawab gitu. Nah, sering disampaikan Bapak Ibu sekalian, mendidik anak itu berbeda dengan kita berbisnis. Kalau Bapak Ibu yang mulai meniti karir berbisnis, itu kan yang namanya jatuh bangun itu biasa gitu. Ini Bapak Ibu yang sukses di bisnis itu setelah jatuh berapa kali Pak? Berkali-kali ya. Pernah juga jatuh dan tidak pernah berdiri lagi. Jatuh dan tidak pernah bangkit lagi gitu. Makanya orang seperti saya yang ASN itu kalau disuruh bisnis nggak bisa Pak, karena yang dipikir selalu sesuatu yang safe gitu, yang aman-aman saja gitu. Kalau ada dinamika itu nggak siap menghadapi. Makanya saya kadang-kadang heran, itu kan kalau ada orang-orang yang menjelang pensiun itu kan terus enggak diberikan perbekalan persiapan pensiun itu Pak. Diajari berbisnis itu. Nah itu kalau saya selalu menyampaikan, kalau menurut pendapat dari Panjaitan Bersaudara, Panbers itu sudah terlambat sudah. Ya, jadi kalau mengawali karir bisnis ke umur di atas 60 itu to be lights gitu. Sudah enggak usah pakai prinsip ya tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada ya terlambat tenanan Pak gitu. Ya kalau bisa meniti ya dari waktu masih agak muda itu sudah memilih ke situ. Terus yang berikutnya, mendidik adalah suatu panggilan jiwa. Ya kita jadi guru, kita jadi orang tua itu memang suatu panggilan jiwa yang artinya apa? Kita harus mendidik penuh dengan ketuntasan dan penuh dengan integritas gitu. Nah sekarang ini kita dituntut untuk mendidik penuh dengan integritas, dan yang berikutnya ada yang mengatakan mendidik juga merupakan self actualization gitu, aktualisasi diri. Oleh karena itu mendidik harus maksimal dan penuh dengan semangat. Tadi kan ketika dibacakan pantun langsung semangat gitu.
Ya, self actualization itu. Ketika Abraham Maslow itu bicara tentang hierarki kebutuhan manusia, itu mengatakan katanya hierarki yang tertinggi adalah self actualization. Gitu. Membutuhkan aktualisasi diri itulah yang menjadi harapan kita berkomunikasi dengan orang lain. Makanya sama juga kalau Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang bekerja itu semata-mata karena diawasi, kalau diawasi kerjanya bagus, kalau tidak diawasi tidak bekerja, itu namanya pekerja tipe robot katanya itu. Tapi kalau yang kedua, ada juga orang yang kalau bekerja itu yang dipikir meng duit dan duit, do it dan do it, itu tidak ada selesainya. Tapi kalau orang bekerja kalau ingin mengapresiasi aktualisasi diri, maka dia bekerja akan penuh mendapatkan tebar manfaat kepada lingkungannya. Gitu. Nah yang terakhir supaya kita cukup waktunya, mendidik adalah suatu seni. Seni itu the arts gitu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mendidik, bekerja itu seni. Karena seni tidak bisa diajarkan secara saintis gitu. Jadi bagaimana cara kita misalnya mendidik anak itu, bagaimana cara berlaku adil, itu semuanya dipelajari dengan seni gitu. Marah kepada anak pun ada seninya gitu. Dan yang ketujuh, mendidik adalah suatu kehormatan. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu sekalian. Kita diuji oleh Allah itu kan juga bermacam-macam, yang tidak dikaruniai putra, ada yang macam-macam. Nah oleh karena itu mereka yang mendapatkan titipan dari Allah berupa anak itu adalah suatu kehormatan bagi kita, maka kita mendidik harus penuh dengan ketekunan dan penuh dengan keunggulan. Gitu. Jadi sekarang ini kan kita banyak bicara tentang SDM yang unggul itu yang seperti apa. Dan yang terakhir, bekerja maupun mendidik adalah tugas hadam, tugas pelayanan. Jadi kita semua itu kan sekarang banyak yang terjun di sektor servis. Jadi ini kan tadi saya baru saja membuka webinar tentang mungkinkah di Yogyakarta tidak ada TPA gitu ya. Ini TPA maksudnya tempat pembuangan akhir, Bu. Kalau di masjid bilang TPA itu dikira artinya macam-macam. Apa mungkinkah di Yogyakarta tidak ada taman penitipan anak? Atau taman pendidikan Al-Quran, bukan itu. Jadi mungkin tidak ada tempat pembuangan akhir, sehingga artinya apa? Bisa enggak kita orang Yogyakarta itu aja menangi dewe. Ada banyak wisatawan datang ke sini kita seneng, tapi kita tidak mau mengelola sampahnya. Kira-kira itu yang sekarang sedang menjadi, artinya kita ya sembodo lah gitu. Nompo wisatawan kemudian mendapatkan income, nompo cah kos-kosan mendapatkan income, tapi ya kita juga harus memanage sampahnya itu sehingga tidak mengganggu kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.